Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisawati sebagai analis SDM aparatur ahli pertama di Bappenkes Mataram. Saya sebagai peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2026 angkatan 3 di BPPK Makassar. Hari ini diberikan tugas untuk membuat rangkuman modul 1 tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI dan implementasinya. Sebagai calon pegawai negeri sipil, penguasaan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI itu akan menjadi pondasi penting dalam menjalankan peran sebagai aparatur negara. Pemahaman ini diperlukan agar setiap tindakan dan pengabdian yang kita lakukan itu senantiasa berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, lebih singkatnya langsung saja kita bahas yuk, apa sih wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seorang ASN, wawasan ini akan menjadi pedoman untuk mengutamakan kepentingan negara, menjaga persatuan, dan menghormati keberagaman. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara ini adalah sikap dan perilaku negara yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, serta rela berkorban untuk kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI. Bela negara itu tidak hanya berbicara tentang angkat senjata, tetapi bagaimana sikap loyalitas kita terhadap negara, integritas, dan profesional kita. Nah, sebagai ASN, kita harus mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam bekerja melalui pelaksanaan tugas secara profesional, disiplin, jujur, taat aturan, dan memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah sistem administrasi NKRI. Itu adalah keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintah negara yang melibatkan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta aparatur negara untuk mencapai tujuan nasional. Pemahaman dan kesadaran tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI itu menjadi landasan penting. Landasan penting untuk memperkuat negara sekaligus membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai CPNS, setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih pengimplementasian wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI dalam pekerjaan kita. Oke, yang pertama itu adalah implementasi wawasan kebangsaan. Sebagai analis SDM, pengimplementasian wawasan kebangsaan yang saya lakukan yaitu dengan memperlakukan semua pegawai secara adil dan sama, tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, dan jabatan. Yang selanjutnya, melaksanakan urusan kepegawaian secara objektif dan transparan, seperti dalam pengelolaan data pegawai, pelatihan, dan juga penilaian kinerja. Selanjutnya, menjaga sikap netral dan profesional dalam setiap keputusan kepegawaian. Kemudian, membantu untuk menciptakan suasana kerja yang rukun dan saling menghargai antar pegawai. Selanjutnya, memberikan contoh sikap taat aturan dan etika ASN dalam menjalankan tugas. Nah, yang kedua itu implementasi bela negara. Sikap bela negara yang sudah saya lakukan di kantor adalah bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, menyelesaikan tugas kepegawaian tepat waktu dan sesuai aturan. Kemudian bersikap jujur dan berintegritas dalam mengelola data dan administrasi pegawai. Kemudian menjaga kerahasiaan data kepegawaian sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kemudian memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan kepegawaian yang baik dan profesional kepada seluruh pegawai. Selanjutnya, mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah serta mendukung program instansi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah implementasi sistem administrasi NKRI. Sebagai analis SDM yang baik, tentu harus melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai peraturan dan juga SOP. Kemudian, mengelola data dan dokumen secara tertib, rapi, dan juga akurat. Mendukung transparansi dan akuntabilitas, misalnya dalam proses kenaikan pangkat, pelatihan, dan penilaian kinerja. Kemudian, berkoordinasi dengan unit kerja agar proses administrasi berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, memanfaatkan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.